Halo, selamat datang di video Pojok Coding. Pada video kali ini kita akan membahas gimana caranya membuat sebuah website menggunakan WordPress. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan Elementor sebagai page builder, namun kita akan menggunakan Gutenberg. Nah, mungkin teman-teman tahunya Gutenberg ini sebagai text editor ya. Tapi saat ini Gutenberg udah sangat powerful dan teman-teman bisa menggunakannya sebagai page builder. Nah, gimana cara membuatnya? Langsung kita mulai. Oke, di sini saya udah menyiapkan sebuah desain. Di sini teman-teman sebenarnya nggak harus bikin sendiri. Jadi teman-teman bisa cari di Figma community, di situ banyak. Dan teman-teman nggak harus buat dari awal ya. Ini sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ada color palette-nya, kemudian font yang digunakan apa. Saya juga udah menyiapkan halaman WordPress yang udah terinstall di hosting. Secara default tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi secara default udah menggunakan tema bawaannya ya, namanya 2023. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa bagian. Untuk sebuah template yang perfect itu ada, bukan perfect yang complete, itu ada header, kemudian ada bagian bodinya, main bodinya ya, kemudian ada footer. Nah, kalau untuk di WordPress sendiri dia ada beberapa halaman yang untuk sebuah halaman atau sebuah template yang utuh itu. Yang pertama ada template untuk part 04 atau halaman error, kemudian archive, kemudian blank, kemudian ada home, kemudian ada index untuk menampilkan post, kemudian ada page, search, dan single. Nah, di sini saya tidak akan membuat semua template-nya, nanti teman-teman bisa ekspor sendiri. Nanti kita akan fokus ke halaman homepage, kemudian halaman single ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke halaman homepage. Nah, sebelum kita set up bagian header dan lainnya, kita lihat stylesnya dulu. Teman-teman sini bisa atur mulai dari typografinya, teksnya apa yang digunakan. Kita akan menggunakan inter untuk font teksnya ya, kemudian links, kemudian inter juga, kemudian headings itu judul-judulnya nanti akan menggunakan Source Sans Pro. Kemudian ada ya buttonnya apa yang akan kita gunakan. Fontnya tetap kita akan menggunakan inter. Oke, kita save. Oke, kita back ya. Dan kita coba untuk bagian header. Di sini bisa kita pilih ya. Nah, ini kita bisa ganti dari side logo dan kita bisa upload. Nah, sini saya sudah menyiapkan satu gambar logonya, namanya photograph. Dan kira-kira seperti ini ya. Kita coba ukurannya, kita besarkan sedikit. Oke. Kemudian ini ada page-nya, nanti akan anchor. Maksudnya ketika diklik dia akan scroll ke bawah ke section yang kita mau. Yang pertama ini ada cerita. Ini kita tambah lagi ya, navigation. Kemudian ada galeri. Apa aja nih, kosong ya. Kemudian kita tambah lagi harga jasa. Ini besar mungkin J. Oke, kemudian satu lagi kontak. Oke. Nah, masing-masing ini kita kasih custom link. Misalnya di sini namanya pagar cerita. Oke. Kemudian ini juga kita edit PS website saya .my.id id/galeri. Buat memudahkan kita copy aja. Ini kita pasang custom link juga, kemudian harga aja ya, harga
kemudian kontak, kita kasih juga custom link agar kontak. Oke, sekarang udah jadi ya. Kita coba save. Ini untuk melihatnya kita coba lihat, teman-teman bisa lihat sendiri linknya, dia anchor ke bawah. Oke, kemudian kita masuk ke bagian hero nya ya. Oke, kita klik tambah dan kita bikin blok baru, mungkin kita namanya grup aja. Oke, tengahnya kita bikin kolom misalnya 2 ya, 50-50. Kolomnya kenapa tidak ini? Oke, kita manual aja, mungkin 1200. Kita tambah sini misalnya sesuai dengan desain itu, ada headingnya, browse all, kemudian headingnya H1. Bentar, scroll ke atas, kemudian kita tambah heading lagi atau paragraf mungkin ya, kita coba paragraf. Teksnya ini medium aja, ini large. Oke, biar default aja mungkin sepertinya. Nah, sementara di bagian ini kita tambahkan gambar. Kita coba upload, namanya ini asset sini. Oke, udah, wah cukup besar gambarnya ya. Mungkin kita coba sesuaikan sedikit. Dan ini harusnya berada di sebelah kanan ya. Kita bikin, oh ini dia pengaturannya ya. Oke, dan ini align middle. Oke, mungkin kita coba save dulu sebelum kita tambahkan tombolnya. Kita save, kita refresh, kita cek. Oke, perubahannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, sekarang kita coba menambahkan tombol untuk section atau di kolom ini ya. Misal di sini namanya bentar, ini agak ini ya, blocks, cari aja button, apa tidak nambah sini. Oke, teksnya kita lihat lagi, lihat koleksi kami misalnya ya. Dan ini gambarnya harusnya backgroundnya menggunakan warna ini, teksnya itu warna putih. Oke, kita save. Oke, nah kalau udah mungkin teman-teman bisa lihat kalau di sini backgroundnya itu agak berbeda ya. Oke, warnanya, stylenya aja kita ubah, colors backgroundnya, ini ya. Oke, untuk bagian-bagian lain mungkin nanti background malah kita bikin warna putih aja. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke section selanjutnya, itu berupa blok. Dan mungkin ini kita edit aja ya bagian ini.
Ini ada artikelnya, main Lombok buat filosofi, tapi ini judulnya kita buat ini. Kemudian ini kita balik settings, ini harusnya oke, sesuai ya. Sorry, harusnya udah benar. Kita ubah center. Ups, ini aja kayaknya. Oke. Kita lihat, kayaknya ininya terlalu jauh margin bawahnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini berupa artikel ya. Mungkin kita coba copas aja, kita bikin artikel lagi. Kita masuk ke bagian dashboardnya dan pilih post, post. Nah, hello world ini kita edit aja. Oke. Misalnya ini, kemudian teksnya kita sesuaikan aja, kita pakai ini aja. Oke, dan ini ya. Kita bikin teks, bisa nggak kita coba ya? Kita manual. Wah, oke. Oke, kita update. Kita tambahkan lagi. Sama ya. Ini juga teksnya. Ini bisa nggak ya? Yes. Oke, tetap harus manual. Ini enter. Oke, jangan lupa kita tambahkan feature image-nya, post feature image-nya. Kalau ini foto orang wisuda, graduation group. Kita tambahkan, kita publish nama harusnya yang di bawah. Post, set features image, kita upload. Oke, kita update. Kita cek lagi ya. Oh, ini karena kita belum sempat ngubah. Oke, kita coba save dahulu. Kemudian ini, oh di sini dia nih, teman-teman bisa lihat. Ini harusnya kita dua aja. Oke, sudah sesuai seperti yang kita mau. Font family. Oke, font family-nya harusnya Source Sans. Salah select, harusnya post title ya. Ini font family-nya harusnya Source Serif Pro.
post title search serif pro. Oops. Seharusnya tadi kita udah setting ini ya, stylesnya, text, oke, headings, all bahkan. Apakah harus custom ini? Oke, mungkin limitasinya di sana ya teman-teman. Sana ini nggak bisa di custom lagi untuk fontnya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke section selanjutnya ya. Oke, kita di sini mau menambahkan ini recommendation box. Kita hapus saja mungkin. Kolom ini kita hapus. Remove, ini ada spacer kita hapus juga. New post. Oke, nggak apa-apa sepertinya. Ini group yang tidak perlu, remove. Kita coba save. Sorry. Oke, next. Untuk bagian ini ya, harga jasa, kita coba tambahkan lagi namanya grup. Sorry, coba drag and drop aja biar lebih memudahkan. Dan ini ya maksimal ya, benar. Dan ini kita tambahkan kolom mungkin ya, ini satu kolom. Ini harusnya oke. Kita tambahkan di sini teks, mungkin headings tapi bukan H2. Kita buat H3, kemudian posisinya center, dan teksnya kita berupa harga jasa tadi. Oops, sorry. Harga jasa, dan kita tambahkan lagi grup kolom harga jasa, paragraf, posisinya tengah, kemudian kita tambahkan lagi berupa tombol blocks namanya button and drop. Kita kasih center, middle, center, namanya misalnya mungkin nanti link buat mengunduh gitu ya.
coba sini. Kemudian jangan lupa backgroundnya harusnya berwarna background. Wah, sepertinya color palette kita nggak kesimpan. Kita coba styles lagi, colors. Oh iya, bener nggak kesimpan ya. Brown. Oke. Ini brown 2. Tambah lagi ini green. Sorry, green. Sorry. Black. Harusnya kita tadi klik done. Oke, sekarang balik lagi ke pengaturan setting dan tombolnya, backgroundnya harusnya warna brown dan teksnya berwarna putih. Oke, ini kita belum atur sebenarnya linknya bakal kemana. Nanti linknya kita bisa atur di sini ya. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, sini ada background ya. Backgroundnya sedikit berbeda karena ini warnanya berbeda. Kita bagian grup mungkin bisa dikasih, oh buttonnya harusnya masuk ke sini ya, kita drag. Oke, harusnya kolom bagian grup, backgroundnya harusnya warna, wah custom aja teman-teman. Oke, biar agak ini kita kasih padding atau margin. Oke, cukup sepertinya ya. Kita save, kemudian kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oh ya, ini harusnya background juga warna putih. Bagian grup ini harusnya warna putih, backgroundnya warna putih. Kita save. Refresh. Oke. Wah, ini agak jomplang banget ya. Itu bukan margin, harusnya padding. Oke. Oh, ini dia ada marginnya. Harusnya itu nggak ada margin, ini paddingnya kita tambah. In group top paddingnya coba ya. Oh, ini margin, harusnya padding. Skip. Padding. Oke, kita coba. Sorry.
Oke, sudah cukup sesuai. Nah, sekarang kita mungkin tambahkan ke section selanjutnya, yaitu galeri foto. Ini sangat custom sekali. Ini bagian footer kita biarkan saja dulu. Ini grup. Oke, kita buat grup baru untuk section foto, namanya grup kita drag and drop. Oke, sekarang kita tambahkan kolom 2 aja ya. Ini untuk bagian title-nya. Next with. Terus ini kenapa hilang ya? Oke, kita masukin di sini heading, kasih nama galeri foto. Kedua, oke, di sini kita tambahkan tombol, button namanya lihat semua foto misalnya. Di posisinya harusnya berada di kanan, right. Oke, ini fill warna backgroundnya harusnya putih ya, dan ada outline-nya. Mungkin for text-nya kita agak kecilin, mungkin small. Oke, ini udah. Sekarang kita perlu tambahkan bagian fotonya, mungkin kolom baru ya. Kita buat kolom baru, kolomnya harusnya 33%. Nanti kita bisa custom nih, kita coba custom. Oke, kita lihat ini harusnya ya berada di grup yang sama. Oke, kita set ini max. Nah, ini harusnya kolomnya 3 ya. Oke, kita coba tambahkan aja foto dulu. Image. Saat tadi foto weddingnya ya, wedding select, dan ini juga foto graduate. Oke, di sini ini kita bisa custom, kita buat persen tapi 30 saja. Dan ini juga kita buat 30% width-nya ya, lebarnya. Tambahan gambar. Soal di sini, harusnya kita media library ini aja. Kemudian satu lagi foto group wisuda. Oke, sekarang kita perlu set background warnanya. Kalau berdasarkan ini warnanya harusnya putih ya. Kita set backgroundnya warna putih. Kemudian usahakan margin itu dia nggak ada, tapi ada padding dia. Oke, kita cek lagi di grup ini juga harusnya nggak ada margin padding ya. Kita coba save dulu, kita coba refresh.
Oke, cuman ini masih ada margin yang kelewatan. Kita coba cek, mungkin ada beberapa yang margin. Oke, perlu kita set tapi dia sebagai 0 ya. Oke, ini kayaknya kurang sesuai teman-teman. Ini kayaknya lebih kecil, ini terlalu besar. Kita coba XL aja. Save. Oke, better ya. Paddingnya kayaknya kita sesuaikan lagi. Saya pakai 2. Kemudian kalau untuk yang ini juga 2. Kita save. Oke, better ya. Yang ini kayaknya belum ada, ini kayaknya perlu kita tambahkan padding juga bagian grup ini. Kemudian marginnya kita kosongkan aja 0, tapi ada padding. Setelah 2 kita save. Oke ya, lebih rapi. Oke, nah sekarang kita coba edit bagian footernya. Oke, untuk bagian footer kita lihat dulu desainnya. Desainnya seperti ini. Ada title kontaknya, kemudian ada sosial media, kemudian ada WA dan emailnya gitu ya. Kemudian ada copyright teksnya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini kita raw, mungkin kita hapus dulu ya. Kita remove, kemudian di sini kita tambahkan kolom satu aja, dan kita tambahkan heading 3 mungkin ya. Kita kasih nama kontak. Oke. Ini harusnya kita buat posisinya di tengah. Oh, ini harusnya text center. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi berupa paragraf. Sorry, kita Ctrl Z. Paragraf. Kita pindahkan ke dalam kolom biar rapi. Mungkin di sini misalnya kontak WA gitu ya, plus 62 5333 atau kemudian ada email misalnya halo@photograph.com misalnya. Posisinya ke center, ini juga center, dan yang kurang itu mungkin kita tambahin sosial medianya. Ini kita cari yang namanya row karena kita buat gambar horizontal gitu ya. Oke, kita tambahkan image sini dan media library misalnya Facebook, dan kita tambahkan lagi image
Instagram. Dan jangan lupa kalau ini harusnya berada di tengah. Oke. Mungkin ukurannya nih kita kecilkan sedikit, 30 misalnya. 30. Ini juga 30. Ini teman-teman bisa nambahin link misalnya ya. Klik di sini, kemudian linknya apa, misalnya fb.com fotograf misalnya, ini misalnya aja. Oke, atau yang ini juga instagram.com/fotograf. Oke, nah teman-teman bisa lihat kita perlu menambahkan satu lagi teks copyrightnya. Kita pakai paragraf aja. Oke, kita ambil, kita copy aja, kemudian kita tambahkan. Ini harusnya tengah. Oke ya. Nah, sekarang backgroundnya mungkin kita perlu ubah. Ini perlu ubah jadi warna yang lebih gelap. Misalnya ini ya. Seperti kita udah menambahkan ini color palette, warnanya ini. Dan ini teksnya harusnya warnanya putih. Ini juga putih. Putih dan putih. Jadi di bagian grup ini kita nggak ada margin sama sekali. Harusnya marginnya 0. Oke. Oh, beda warnanya. Warnanya harusnya ini. Kita custom saja. Oke, mungkin kita coba save ya. Kita refresh. Oke, sepertinya perlu kita tambahkan padding. Padding misal 2. Kita save. Margin harusnya 0. Nggak ada margin sama sekali, mau di atas maupun di bawah. Oke, kita coba save. Oke, udah jadi teman-teman. Nah, untuk saat ini mungkin udah jadi bagian homepage-nya. Nah, sekarang kita perlu menambahkan anchor ini ya, karena ini kalau diklik anchornya harusnya ke section cerita. Nah, ini kita bisa tambahkan caranya. Ini diklik, kemudian pilih advance, anchornya kasih nama cerita misalnya. Kemudian bagian ini harusnya anchor juga berupa harga, dan di sini juga anchor namanya galeri, dan di sini anchor namanya kontak. Oke, kita coba save. Oke, kita coba klik ya. Oke, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pagesnya, singlenya.
kita klik single. Nah, mungkin teman-teman sini udah lihat bahwa tampilannya itu nanti akan seperti ini ya. Ada title-nya, kemudian siapa penulisnya, tanggalnya, kemudian ada gambar features image-nya, kemudian teks. Oke, kita coba edit aja. Ini untuk feature image-nya harusnya nggak sebesar ini ya. Kita bisa set. Sebentar. Harusnya segini aja. Kemudian ini kita coba pindahkan ini. Post author-nya harusnya berada di atas. Kolomnya kita ubah no one, teksnya ini sepertinya kita nggak perlu. Remove kolom, kemudian post date, tanggal postnya, kategori kita nggak perlu ya, kita hapus. Kategorinya kita hapus. Nah, ini kita pindahkan ke bagian bawah. Oke, kolom separator kita tuh nggak ada ke separator, kita hapus aja separatornya. Kita remove. Kolom ini kita pindahkan ke atas, grupnya ya. Ups, post meta harusnya ya. Oke. Ini harusnya nggak ada margin yang begitu tinggi. Oke. Features image bottomnya terlalu tinggi juga, satu aja mungkin. Nanti kita coba. Post title, kemudian ini comment, bagian comment section. Oke, sepertinya cukup ya. Nah, kita coba save. Karena header dan footernya udah kita buat, jadi kita nggak perlu buat lagi. Kita coba refresh dulu. Kita coba klik artikelnya. Oke, nah sepertinya udah cocok ya, hanya mungkin dari warna tombolnya aja yang perlu kita sesuaikan. Nah, ini harusnya warnanya ini ya, primary-nya harusnya warnanya green mungkin. Oke, text colornya oke, harusnya seperti ini. Oke, kita save. Kita refresh lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman mau menyesuaikan, kalau lihat desainnya ini backgroundnya harusnya warna putih, jadi kita coba buat warna putih untuk section artikelnya. Kita kembali ke setting lagi, backgroundnya harusnya warna putih. Oke, dan topnya marginnya lebih ke padding ya. Oke, kita coba dulu. Salah, ini harusnya skip.
tomnya $20. Ya, oke. Kembali ke homepage. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video membuat sebuah halaman website menggunakan WordPress, terutama menggunakan fitur dari Gutenberg itu sendiri. Teman-teman mungkin bisa kreasikan untuk halaman-halaman lainnya seperti halaman panel 4 atau halaman archive atau halaman single page lainnya. Nah, sampai di situ aja, sampai ketemu di video pocong coding selanjutnya.